Oke, tanpa berlama-lama lagi, pastinya kita semua udah nggak sabar dengan ilmu baru di bidang karya tulis ini bersama Kak Faru. Oke, selanjutnya aku lanjutkan dan aku persilakan Kak Faru untuk memulai kelas pada malam hari ini. Silakan Kak Faru. Jadi udah kelihatan ya. Sudah terlihat Kak Aman. Bisa dilanjut. Oke. Sebetulnya di sini perkenalkan saya Farudin ya dari ITS. Nah, di sini lebih ke sharing aja sih nanti. Jadi teman-teman itu nanti akan sharing aja. Mungkin ya secara ada pengalaman dikit ya tentang KTI itu apa. Mungkin ya teman-teman udah pada tahu nih. Oke. Nah, jadi di KTI ini karya tulis ilmiah ini dibagi menjadi beberapa section. Ada karya tulis ilmiah sendiri, ada esai, dan juga ada beberapa karya tulis lain. Nah, di sini cirinya ya, yang pasti itu harus bersifat objektif, sistematis, logis, dan juga menggunakan bahasa baku kalau di karya ilmiah, karya tulis ilmiah. Nah, jadinya ada apa aja? Nah, di sini ada beberapa ya. Jadi, nanti kita akan belajar beberapa jenis karya tulis ilmiah. Jadi, karya tulis ilmiah itu dibuat itu berdasarkan pendekatan atau metode ilmiah, yang memang dia harus ada langkah-langkah yang inline, yang relevan gitu. Outputnya bisa berupa alat, prototipe ataupun bisa berupa metode penelitian ataupun yang lain sebagainya. Nah, di sini ada esai ilmiah, di mana esai ini cenderung lebih dikit cakupannya, tetapi lebih futuristik daripada karya tulis ilmiah. Nah, sifatnya itu juga sama, dia harus subjektif, kemudian menggunakan analitis yang juga spekulatif dan juga interpretatif juga. Jadi, kalau yang di karya tulis ilmiah, dia cenderung membahas lebih banyak. Tapi yang esai ini lebih futuristik untuk kedepannya. Mungkin 10 atau 20 tahun ke depan. Nah, begini nggak usah ya. Nah, ini ada beberapa karya tulis ilmiah ya. Bedanya itu antara esai, artikel ilmiah, opini, dan juga KTI. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya, jadi esai itu cenderung ke dalam sudut pandang penulis. Kemudian ada data juga, tetapi tidak banyak data yang ditampilkan. Kemudian penjelasan atau pembahasan itu harus detail juga seperti karya tulisnya dan juga gaya penulisannya cenderung lebih ke arah gaya penulisan yang populer. Tuh. Dan ada struktur dari karya tulis ilmiah ya. Jadi yang pertama itu judul harus menarik tentunya. Kemudian ide yang dibawakan itu harus menakjubkan. Jadi teman-teman itu bisa berpikir itu ya liar mungkin dan juga jangan terlalu terbawa di dalam satu topik aja gitu. Tapi harus berpikir yang lebih luas. Kemudian di penulisan karya tulisnya ini sebenarnya juga menggunakan ilustrasi, di mana tujuannya untuk mempermudah. Kemudian masalah dan juga urgency itu spesifik. Kemudian gunakan kalimat yang memang itu kalimat yang powerful. Juga checkpoint juga jelas. Dan juga data itu harus lengkap dan lampiran. Biasa di lampiran ini mencakup banyak sekali data yang bisa dimasukkan. Nah, biasanya di karya tulis ilmiah itu cenderung lebih banyak page-nya daripada yang di esai ilmiah. Nah, bagiannya itu ada judul, pendahuluan, metodologi, pembahasan, penutup, daftar pusaka, dan juga lampiran. Ini untuk karya tulis ilmiah. Tapi untuk esai biasanya bisa dituliskan secara eksplisit ataupun bisa dituliskan secara implisit. Nah, itu kalau yang di eksplisit itu strukturnya itu ditulis di nggak ditulis yang di eksplisit. Kalau yang implisit itu baru ditulis di bagian papernya. Gitu. Nah, ya ini strukturnya. Yang pertama itu ada abstrak, ada cover biasanya. Kemudian ada abstrak yang berisi latar belakang, berisi solusi dan juga keunggulan yang ditawarkan. Kemudian hasil itu juga harus dimasukkan di dalam abstrak. Karena abstrak ini
istilahnya itu seperti bagian kecil dari karya tulis yang mencakup semuanya. Ini contoh dari abstrak ya. Jadi karya tulis ilmiah itu bisa berupa metode yang dia bersifat eksperimen dan juga studi literatur. Nah, ini kalau yang studi literatur ya. Jadi menggunakan kalimat di judul itu juga berbeda. Nah, misal ini potensi pelapisan polidopamin motivate alumni sebagai super pada dissenting nanocomposite membran terinformasi SIF 8 pada aplikasi desain lensa alat laut. Nah, ini karya tulisnya yang menggunakan studi literatur, nggak yang riset di lab. Gitu. Jadi memang agak sedikit berbeda apabila kita bandingkan dengan studi literatur dan juga yang memang dia eksperimental di lab. Gitu. Nah, ini kalau yang di lab, yang eksperimen di lab. Jadi ini judulnya Optimization of Bioethanol Production from Colorant garis with CA 2 plus MG2 plus dan 2 plus AM supplement to separate hydrolysis and fermentation using response rate methodology. Nah, ini benar-benar apa ya, strukturnya itu sudah beda. Nah, kalau di sini kita tinjau di bagian ini ya, pembahasan dan juga hasil ini berupa konsep. Nah, berupa gagasan yang memang dia itu memiliki potensi untuk diaplikasikan. Sementara yang di riset ini memang angkanya ini sudah ada by data secara research di lab gitu. Nah, kemudian di latar belakang di pendahuluan ya, itu mencakup beberapa section di mana di pendahuluan itu terutama di latar belakang itu berfungsi untuk menjelaskan alasan mengapa penelitian itu dilakukan. Nah, melalui beberapa pendekatan ya pastinya. Kemudian di latar belakang itu ada beberapa section juga, ada beberapa topik ya. Yang pertama itu uh, terdapat latar belakang itu yang mencakup struktur yang umum, khusus dan juga itu selusif seperti segitiga terbalik gitu. Di mana yang umum itu menjelaskan gambaran besar topik secara general. Kemudian yang khusus itu lebih mengarah ke permasalahan yang lebih spesifik atau bidang kajian yang akan diteliti. Kemudian solusi ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan penelitian itu untuk menjawab suatu masalah. Nah, setelah itu uh, berangkatlah ke struktur dari latar belakang. Yang pertama itu adalah topik yang dibahas. Jadi yang pertama itu menentukan topik penelitian itu yang jelas. Urgensi itu harus ada. Mengapa topik ini penting untuk diteliti. Kemudian gunakan juga data berupa fakta atau pendukung yang lain sebagai bukti bahwa penelitian ini masih ada gap atau kesenjangan. Nah, gap itu sendiri menunjukkan hal yang memang belum diteliti atau kelemahan dari penelitian sebelumnya. Bisa berasal dari teori atau keterbatasan konsep, kemudian bisa berupa fenomena atau fakta di lapangan yang memang belum terjawab. Kemudian dimensi itu mencakup aspek atau variabel yang masih kurang diperhatikan. Nah, kemudian ke identifikasi masalah. Identifikasi masalah itu menjabarkan bagaimana masalah itu masalah dari penelitian itu yang spesifik dapat berupa fenomena dan juga bukti. Mana fenomena ini menunjukkan bahwa realita atau peristiwa itu akan muncul setelah kita melakukan penelitian itu. Nah, kemudian disertai juga dengan bukti, dengan data yang memang menguatkan keberadaan masalah itu. Nah, kemudian di fokus penelitian, ini mengarah ke penelitian ini agar bisa melebar. Jadi harus jelas batasannya nanti, gitu. Jadi batasan penelitian itu mencakup ruang lingkup dari penelitian itu sendiri dan juga research questions atau RQ itu mencakup pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. Nah, kemudian di rumusan penulisan itu pendahuluan yang baik ya, itu mulai dari isu yang umum, topik yang memang relevan. Kemudian dikerucutkan ke isu yang khusus, masalah yang nyata dan juga gap dari penelitian itu. Kemudian perjelas dengan data dan juga bukti ilmiah, dan diakhiri dengan fokus penelitian berupa rumusan.
terdapat lignoselulosa biomasa, biomasa ataupun limbah yang memang berasal dari makhluk hidup. Nah, di situ ada apa ya? Komponen-komponen yang terdapat di dalam tumbuhan. Nah, teman-teman itu ada beberapa komponen yang memang itu potensial untuk diaplikasikan, untuk dimanfaatkan, untuk disintesis. Misal di sini ada selulosa. Nah, selulosa itu sebenarnya hemiselulosa itu sebenarnya masih ada kandungannya lagi, yaitu ada lignin, selulosa dan juga uh, hemiselulose. Nah, jadi misal di selulosa, selulosa di tumbuhan itu bisa dimanfaatkan untuk produksi biofuel atau bioenergi yang lain yang memang dia menggunakan prinsip fermentasi ataupun lain sebagainya yang bisa mengkonversi selulosa menjadi renewable energy. Gitu. Nah, dasar teori ini bisa menggunakan minimal lah 5 tahun terakhir gitu ya untuk cari research gap karena biar lebih relevan dengan topik yang memang saat ini sedang banyak diteliti. Kemudian bisa mencantumkan penelitian sebelumnya, itu minimal 3 atau 4 penelitian yang memang itu memuat kelebihan dan juga kekurangannya. Nah, kemudian di sini ada metode penelitian ataupun metode penulisan yang bisa digunakan. Jadi, di suatu penelitian itu bisa menggunakan penelitian kuantitatif ataupun penelitian yang kualitatif. Nah, misal di penelitian uh, kuantitatif. Nah, jadi penelitian yang kuantitatif itu berfokus pada angka, pengukuran atau penghubungan antar variabel yang digunakan. Nah, biasanya digunakan untuk menguji hipotesis, untuk mengukur besaran fenomena ataupun membuktikan hubungan kausal, hubungan antara variabel. Nah, jenisnya itu ada survei, itu seperti mengumpulkan data dari responden dalam jumlah yang memang itu besar, nanti diolah kembali. Kemudian menggunakan korelasional, itu digunakan untuk menguji hubungan antar variabel. Kemudian kausalitas itu meneliti hubungan sebab akibat. Nah, kemudian yang eksperimental itu menguji pengaruh dari variabel. Variabel itu ada bebas, terikat, dan juga kontrol. Gitu. Kemudian teknik analisis data itu bisa menggunakan ya, teknik yang deskriptif untuk yang kuantitatif. Itu menyajikan data itu dalam bentuk rata-rata rata-rata persentase atau lain sebagainya yang bisa merepresentasikan hasil penelitian. Kemudian bisa menggunakan teknik korelasional, digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel yang diteliti. Yang pada akhirnya nanti bisa diuji menggunakan regresi linear untuk memprediksi hubungan antara variabel. Nah, kemudian di penelitian yang kualitatif, itu cenderung berfokus pada makna, pengalaman, ataupun interpretasi dari fenomena. Nah, bisa digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dan juga secara kontekstual. Maksudnya gimana? Nah, di sini dari penelitian itu bisa mendalami suatu kasus ataupun objek tertentu. Misal, di sini menggunakan studi kasus. Kemudian untuk menggunakan fenomenologi itu bisa menggali pengalaman subjektif suatu individu. Biasa menggunakan uh, data responden, pakai kuesioner. Nah, kemudian untuk etnografi itu mengkaji suatu budaya ataupun komunitas tertentu di suatu wilayah. Nah, kemudian bisa menggunakan analisis isi. Nah, menganalisis ini maksudnya gimana? Maksudnya itu menganalisis makna itu di dalam teks ataupun dalam dokumen ataupun media. Misal menganalisis dari komik tertentu ataupun menganalisis kajian dari suatu literatur tertentu. Biasanya antara komik dan juga biasanya cerita rakyat. Nah, kemudian teknik analisis datanya untuk yang di kualitatif, itu bisa menggunakan Mills and Huberman. Bisa mereduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan. Untuk yang Mills and Huberman. Kemudian untuk yang di Spertley, itu bisa menggunakan analisis etnografi, itu berbasis domain, berbasis taksonomi, kemudian bisa komponen ataupun dengan beberapa tema-tema. Nah, kemudian bisa menganalisis isi, menggunakan kajian dengan makna teks ataupun bisa menggunakan arsip. Nah, kemudian tag analisis tematik itu bisa mengidentifikasi pola ataupun tema dalam suatu data. Nah, kemudian ada analisis narasi yang memang dia menganalisis cerita ataupun pengalaman dan bisa menggunakan interview ataupun wawancara yang mengkaji makna dari konteks sosial, gitu ya. Jadi penelitian yang kuantitatif itu cocok untuk menguji hipotesis dan juga menghasilkan generalisasi tertentu. Kemudian yang di kualitatif itu cocok untuk menggali makna, bisa untuk memahami konteks dan juga bisa menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang sesuatu yang
akan diteliti. Nah, kemudian untuk hasil dan juga bahasannya. Nah, jadi untuk hasil dan juga bahasan, untuk yang di penelitian kuantitatif, itu biasa disajikan dalam bentuk angka, tabel, grafik, ataupun perhitungan secara statistik. Misalnya di City Median, di rata-rata, standar deviasi, regresi linear, ataupun UGT, atau bisa pakai ANOVA, atau Analysis of Variance. Nah, kemudian di pembahasan, itu menjelaskan dari angka yang direpresentasikan tersebut. Kemudian menghubungkan hasil dengan hipotesis dan juga teori yang telah ada sebelumnya. Nah, kemudian di penelitian yang di kualitatif, itu disajikan dalam bentuk biasanya temuan, tema-tema, faktor-faktor, atau elemen-elemen yang memang penting untuk diteliti. Bukan angka, melainkan sebuah kayak narasi ataupun hasil wawancara dan juga observasi. Nah, kemudian pembahasan ini bisa berupa elaborasi data antara data dan juga teori yang dihasilkan. Kemudian bisa menjelaskan makna temuan. Apakah sesuai dengan teori sebelumnya atau justru menawarkan perspektif baru, menawarkan point of view baru. Gitu. Jadi hasil dan pembahasan dari penelitian kuantitatif dan juga penelitian kualitatif itu cenderung berbeda, di mana kualitatif itu hasilnya berupa angka dan juga pembahasan fokus itu pada interpretasi statistik dan juga teori. Nah, kemudian di kualitatif itu hasilnya berupa tema atau narasi, bisa pembahasan yang berfokus pada makna temuan dan juga teori. Nah, kemudian di sini ada penggalian ide dari karya tulis ilmiah. Jadi teknik penggalian ide ini sebenarnya penting banget sih buat tahu gimana kita bisa merumuskan sebuah ide yang memang bisa diterima atau bisa logical accepted. Gitu. Nah, jadi yang pertama adalah kita bisa mengidentifikasi masalah, menemukan masalah nyata yang memang sedang dihadapi saat ini, baik dari masyarakat, industri, ataupun untuk lingkungan. Kemudian dari identifikasi masalah, kita petakan potensinya. Kita menggali lagi sumber daya, kemudian peluang, ataupun keunggulan yang tersedia untuk menyelesaikan masalah saat ini. Kemudian setelah itu, kita baru menganalisis masalah dan juga potensi yang ada. Dengan membandingkan masalah dengan potensi yang ada, apakah itu bisa menjawab untuk penelitian yang akan kita teliti selebihnya. Apakah bisa ada novelty-nya? Nah, kemudian kita langsung tinjau di aspek novelty atau kebaruannya. Di mana ini bisa menilai apakah ide itu ide atau solusi ya, itu bisa memiliki unsur inovasi dan juga berbeda dari yang sudah ada sebelumnya. Setelah itu kita tinjau di analisis alternatif dan juga solusi yang berupa menghasilkan berupa opsi solusi, lalu kita bandingkan kelebihan dan juga kekurangannya. Nah, kemudian setelah itu kita pilih solusi terbaik melalui kita ini bisa memutuskan solusi yang paling realistis, inovatif, dan juga bisa berdampak kepada penelitian yang akan kita teliti nanti. Setelah itu baru kita formulasikan ide. Kita mulai menyusun ide dalam bentuk sistematif. Misalnya, terdapat pengembangan sistem IoT berbasis sensor air untuk deteksi dini air di lahan pertanian misalnya, guna mencegah gagal panen. Nah, ini rumusan ide yang sudah ada ataupun yang sudah ada novelty-nya yang sudah kita tinjau sebelumnya. Gitu. Nah, di sini di identifikasi masalah itu harus bersifat urgent, kontekstual, dan juga bersifat terkini. Jadi maksudnya yang urgent itu perlu disegera diselesaikan karena itu akan berdampak luas. Kemudian kontekstual itu bersifat relevan dengan kondisi sosial saat ini, kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan juga lingkungan saat ini. Nah, biasanya kalau yang diidentifikasi masalah itu bisa mengacu pada target pembangunan berkelanjutan atau SDGs dan juga Karsa Cipta. SDGs dan juga Asa Cipta, sorry. Asa Cipta yang memang dia relevan dengan topik-topik yang ada di Indonesia saat ini. Nah, bedanya SDGs sama Asa Cipta itu, kalau yang di Asa Cipta, yang di SDGs itu ada 17 target pembangunan. Tapi yang di Asa Cipta itu mergeran dari beberapa topik yang ada di SDGs. Jadi itu ada 8 target pembangunan untuk Asta Cipta. Gitu. Nah, setelah itu kita petakan potensinya. Bisa kita tinjau dari sumber daya lokal. Bisa kita tinjau lewat teknologi. Bisa kita tinjau dari tren industri. Bisa di sumber daya lokal itu bisa berupa dari material, SDM, keahlian, ataupun budaya lokal yang ada di suatu wilayah. Kemudian di teknologi itu, misal
kita tinjau di akses internetnya, kita tinjau di media sosial, kita tinjau bagaimana bentuk digitalisasi yang mungkin ini akan berdampak pada akhirnya untuk masyarakat. Kemudian kita bisa tinjau dari aspek dari industri, mungkin dari prediksi yang tinggi, kemudian dukungan dari pemerintah, dan juga insentif dari kebijakan pemerintah saat ini. Gitu. Nah, kemudian kita dari analisis masalah dan juga potensi, kita harus tahu tujuannya. Tujuannya itu kita harus mencari celah antara peluang ataupun kita bisa menciptakan solusi yang memang tetap tepat sasaran. Sehingga kita akan menghasilkan pemikiran yang kritis bagaimana potensi itu bisa menjadi bagian dari solusi. Mana hasil analisis ini bisa menjadi landasan pemikiran kritis dan juga kreatif pada akhirnya untuk kita. Kemudian di sini kita bisa analisis alternatif solusi. Nah, kita bisa mengevaluasi masing-masing solusi yang berdasarkan dampak, berdasarkan biaya, berdasarkan kemudahan dari implementasi. Kemudian bisa kita tinjau dari aspek relevansi dengan target lingkungan, dan juga kita bisa analisis lewat SWOT. Sebenarnya analisis ini ada banyak sekali ya. Ada analisis SWOT dan juga lain sebagainya yang memang digunakan untuk memperkuat dari inovasi ataupun solusi yang ditawarkan dari teman-teman. Gitu. Nah, kemudian di sini apabila kita tinjau dari analisis aspek novelty, itu bisa kita bandingkan dengan solusi lain yang memang sudah ada ataupun kita bisa cari pembedanya. Apakah dari penelitian yang kita bawa itu memang belum dilakukan oleh orang lain, apa pendekatan barunya dari penelitian kita dan juga bagaimana hasilnya itu bisa lebih optimal dari penelitian yang ada sebelumnya. Nah, kemudian kita pilih solusi terbaik dengan membandingkan semua alternatif dan juga kita bisa pilih solusi yang paling memungkinkan. Biasanya solusi itu yang unik, berbasis data dan juga relevan dengan penggunaan uh, yang sebagai implementasi dari inovasi kita nanti. Nah, kemudian di sini kita bisa memformasikan ide. Biasanya bisa berupa produk, program, aplikasi, ataupun sistem dan juga metode yang memang baru. Nah, ini ada beberapa gaya penulisan ya. Jadi ada uh, saya buat 3 ya. Biasanya yang biasanya digunakan untuk lomba-lomba gitu ya. Nah, kemudian di sini kalau kita lomba tim itu bisa menggunakan uh, creative problem solving atau CPS proses. Di mana yang pertama itu kita tinjau dari aspek environment, kemudian kita lakukan problem recognition, kita lakukan problem identification, kita making assumption, kemudian lakukan generating alternative, kemudian kita analysis and choice dari aspek novelty, dan juga bagaimana penelitian ini bisa ada keterbaruan, kemudian kita implementasikan dan juga kita kontrol penelitian ini. Nah, ini aspek dari creative problem solving atau CPS proses. Karena untuk environmental analysis itu bisa dilakukan dengan searching di Google dan juga bisa disclosing. Kemudian di problem recognition itu kita bisa catat apapun gap yang ada. Semua data itu kita catat terlebih dahulu. Kemudian untuk yang di problem identification itu kita bisa perdalam sumber dari gap tersebut yang pada akhirnya nanti menjadi aspek novelty dari penelitian kita. Kemudian kita bisa melakukan making assumptions. Kita analisis kemungkinan yang akan terjadi. Kita analisis bagaimana hasil penelitian kita ini bisa menjawab dari apa ya? Bisa menjawab dari rumusan masalah kita tadi. Tujuan penelitian ini bisa tercapai. Kemudian bisa kita lakukan generating alternatif. Kita memilih jenis solusi yang memang bisa kita berikan. Nah, kemudian langsung kita evaluation and choosing. Pilih solusi dan juga kompleksasikan ide. Bisa menggunakan teknik scatter. Implementation itu kita bisa mendetailkan ide. Kemudian kita bisa mengkontrol melalui just in reality. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan brainstorming ya. Nah, yang pertama itu bisa menjelajahi waktu untuk menciptakan solusi di masa depan. Gitu. Wait, belum keganti. Nah, di sini kita bisa menjelajahi waktu untuk menciptakan suatu solusi di masa depan. Kita bisa perhatikan tren di sini, bisa menggunakan laporan seperti IPCC, bisa menggunakan SDGs atau Akta Cita tadi, yang memang saat ini relevan dengan isu yang ada di Indonesia saat ini. Kemudian kita bisa buka perspektif yang berbeda untuk sudut pandang yang unik. Teman-teman bisa melakukan coba lihat dari ide ataupun dari sudut pandang yang benar-benar berbeda dari perspektif orang lain.
yang tidak memiliki aset teknologi ataupun sumber daya yang kita miliki misalnya. Gitu. Nah, kemudian bisa kita transformasi antar lintas lokasi untuk menguji ide di eh, lingkungan yang ekstrim. Nah, maksudnya di sini teman-teman bisa memilih lokasi yang memang itu menjadi tantangan yang spesifik. Bisa misalnya di daerah tanpa listrik, bisa di daerah rawan bencana atau jadi teman-teman bisa melakukan dalam tim itu bisa merasa nyaman juga bisa seluas mungkin, seliar mungkin dari tim itu bisa melakukan riset ataupun melakukan gap research ataupun penelitian yang memang itu akan menjadi topik yang akan dibahas. Kemudian yang kelima adalah mind map untuk mengorganisir ide dengan visualisasi. Jadi setelah kita melakukan diskusi dengan tim, itu bisa melakukan mind map. Kita bisa bikin mapping. Jadi teman-teman jangan takut untuk explore dari cabang-cabang yang memang tidak biasa atau jarang dipikirkan untuk mencoba kita cari ide baru yang memang belum kita ada sebelumnya, belum kita pahami sebelumnya, sehingga itu nanti bisa menjadi sebuah apa ya ilmu baru atau bisa membuka perspektif baru untuk diri kita. Kemudian bisa melakukan analisis ide dengan pendekatan dari SWOT untuk memaksimalkan kekuatan dan juga peluang yang dimiliki. Namun yang ketujuh adalah bisa kita lakukan reverse thinking dengan berpikir terbalik untuk menemukan solusi yang unik. Wait, ini belum ganti ya. Nah, jadi jangan takut untuk melawan arus. Dan teman-teman itu coba untuk mengidentifikasi apa yang selama ini dihindari atau dianggap tidak mungkin dan gunakan itu sebagai titik awal untuk ide yang baru. Ide itu yang menembus batas kreatif untuk ide yang lebih kuat. Jadi teman-teman jangan buru-buru menilai ataupun nyarang ide yang memang sudah ditulis. Biarkan semua ide itu mengalir tanpa kritikan terlebih dahulu. Nah, bahkan apa ya, yang terasa tidak realistis ataupun itu cenderung sederhana itu nggak apa-apa ditulis dulu, karena pada akhirnya itu nanti akan menjadi toga awal atau dasar kita untuk penelitian selanjutnya. Gitu. Nah, ini contoh dari karya ilmiah yang memang sudah ditulis dan juga sudah menang di beberapa event ataupun kompetisi. Dan ini riset saya di bidang renewable energy. Jadi sebagian besar penelitian saya ataupun risetnya itu di renewable energy. Nah, di mana ini awalnya itu saya lombakan di International Scientific Paper yang ada di UII. Tapi pada harinya itu menjadi uh, apa ya topik untuk publikasi saya di jurnal terindeks Sinta 3. Jadi dari karya tulis ilmiah yang dilombakan itu bisa berpotensi untuk dipublikasikan untuk di jurnal yang memang memiliki reputasi gitu. Nah, jadi ini research yang ada di lab ya. Jadi menggunakan data statistik untuk meneliti sebuah ide gitu. Jadi topiknya adalah kita memanfaatkan bioenergi dari material yang dari generasi ketiga, renewable energy dari generasi ketiga dari alga. Nah, kita representasikan lewat data di sini. Kita optimasi prosesnya lewat analysis of variance terlebih dahulu, dan pada akhirnya nanti kita tinjau lewat response surface methodology. Gitu. Nah, mungkin itu aja sih. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang mau sharing ya? Ataupun ada yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih banyak Kak Fahru buat sharing malam hari ini. Mungkin teman-teman yang masih pengen tahu banyak tentang karya tulis ilmiah, boleh banget raise hand. Mungkin kalau nggak bisa on cam dan juga nggak bisa on mic, mungkin bisa ditulis di kolom chat. Kalau mungkin selamat malam Kak Pandu Sukma. Halo, tes tes. Ya, Suara saya kedengaran ya? terdengar Kak Pandu.
Mungkin bisa Oke, langsung saja disampaikan pertanyaannya kepada Kak Fahru. oke. Sebelumnya terima kasih ya sudah memberi penjelasan yang sangat-sangat lengkap sekali, Mas. Saya izin bertanya sih. Kan tadi ada salah satu paper yang tidak melakukan penelitian secara langsung ya. Nah, itu aku Hmm, lumayan bingung nih untuk novelty-nya itu gimana sih biar nggak seperti kayak kita itu nge-review jurnal aja. Dan misalnya jika kita kan kita agak lumayan mirip tema penelitiannya tentang material renewable energy. Nah, jika materialnya itu emang benar-benar baru tuh gimana sih cara kita tahu bahwa memproyeksikan performanya ini gimana sedangkan kita nggak bisa uji secara langsung gitu. Terima kasih. oke, sebenarnya thank you ya buat bantu semua. Jadi eh jadi pertanyaan yang awal itu kalau penelitian yang memang itu kamu pakai studi literatur, itu aspek novelty-nya bagaimana? Jadi yang pertama itu kita bisa mengidentifikasi gap. Jadi dari gap itu kita bisa menemukan area yang memang belum banyak diteliti atau masih kontradiktif. Wait, saya carikan dulu ya. Ini bisa sharing nanti. Carikan papernya. Nah, saya kalau yang di studi literatur itu aku lebih condong ke esainya ya, penulisan esai. Tapi nggak menutup kemungkinan itu di KTI juga bisa pakai studi literatur juga. Pernah juga pakai studi literatur. Nah, di sini kalau kita based on studi literatur, itu novelty itu ada pada cara kamu menunjukkan bahwa ada pertanyaan ilmiah yang memang belum terjawab di situ. Kemudian kita bisa sintesis temuannya. Tidak sekedar merangkum, tetapi kita bisa menghubungkan antara penelitian, kayak kita bikin pola pikir, kita bikin tren, ataupun bisa kita hubungkan dengan hal yang baru memang belum ditarik kesimpulan dari penelitian sebelumnya. Nah, misal di beberapa penelitian itu bahas A, beberapa penelitian bahas B, tapi kamu mensintesis, kamu tarik kesimpulan itu menjadi kerangka baru, misal kerangka C. Nah, ini juga sama. Yang pertama itu dari aspek sebelumnya itu memang misalnya kita tinjau di sini. Permasalahan utama adalah budidaya sorghum. Budidaya sorghum itu eh, di Indonesia ini memang sangat banyak, tetapi memang itu belum optimal. Sudah ada yang menggunakan teknologi pengeringan lainnya, tetapi itu masih belum optimal. Sehingga di sini aku ini bikin sebuah teknologi British Smith Ryan yang memang digunakan untuk mengoptimalkan pengeringan sorghum yang ada di Indonesia. Gitu. Nah, ini bisa kita bikin prototipe seperti ini. Gitu. Nah, kemudian kita dari novelty itu bisa muncul dari evaluasi kita. Metode mana yang itu yang efektif, teori mana yang itu relevan, dan juga pendekatan apa yang bisa sering salah dipakai. Gitu. Nah, kemudian kita bisa tinjau ulang penelitian yang lama, tapi kita diposisikan pada konteks yang berbeda. Nah, misal di sini kan emang alat 3D Spade itu udah ada sebelumnya, tapi belum pakai solar panel dan juga bahan bakarnya itu sebagian besar masih pakai bahan bakar liquefied petroleum gas atau LPG. Nah, di sini ada inovasi baru. Pertama, kita pakai panel surya di sini. Kedua, kita bisa pakai biomasa itu sebagai bahan bakar terbarukan renewable energy yang untuk kita bisa lakukan pemanasan lewat pembakaran. Jadi ini bisa menghasilkan panas di sini. Nah, ini belum ada di penelitian sebelumnya yang untuk diaplikasikan di Liquispad gitu. Nah, dari situ bisa apa ya? Dari literatur ya, kamu bisa buat framework ataupun bisa buat peta konsep atau bisa bikin model teori yang memang belum pernah diformulasikan sebelumnya. Nah, ini bisa jadi salah satu bentuk novelty yang paling kuat ataupun bisa menjadi support pada review. Nah, novelty ini bisa berupa rekomendasi riset lanjutan yang memang itu lebih tajam cakupannya dan juga lebih spesifik. Jadi kontribusinya itu bukan data aja, tapi bisa kita bikin alur penelitian, kita bisa bikin inovasi baru yang memang itu digunakan untuk
apa ya, dengan harapan itu bisa lebih baik dari penelitian yang sebelumnya. Gitu. Nah, kemudian yang untuk yang di apa ya? Wait, satu lagi ya. Jadi untuk yang di mana ya? Riset terdahulu. Nah, misal di sini. Ah, nah, di sini aku bandingin antara metode yang digunakan untuk fermentasi mikroalganya. Dimana kalau fermentasi mikroalga itu bisa pakai separated hydrolysis and fermentation, bisa pakai simultaneous saccharification and fermentation. Nah, kita tinjau kekurangan yang ada di ResearchGate sebelumnya. Gimana metode SHF dan juga SSF itu bisa mempengaruhi kadar etanol. Hingga pada akhirnya, di sini aku memutuskan pakai metode separated hydrolysis and fermentation. Karena apa? Di metode separated hydrolysis and fermentation itu untuk mikroalga itu memang lebih efisien. Beda lagi kalau kita pakai eh, material untuk produksi bioenergi generasi yang kedua ataupun yang pertama. Dimana yang pertama dan kedua, yang pertama itu pakai glukosa, yang kedua itu pakai lignoselulose. Nah, lignoselulose itu akan lebih efektif atau efisien misalnya pakai metode yang separated simultaneous saccharification and fermentation. Tapi yang di alga ini lebih optimal bisa pakai separated hydrolysis and fermentation. Nah, kemudian untuk membuat variabel itu juga nggak bisa sembarangan kalau di lab. Jadi kita bisa tinjau terlebih dahulu. Apakah variabel ini memang bisa digunakan? Apakah lebih efektif dari sebelumnya? Nah, di sini saya tinjau lagi. Bahasanya kita dari metode SAF, ini ternyata masih ada potensi lagi loh untuk biar bisa hasilnya itu bisa lebih tinggi kadarnya. Nah, di sini kita pakai suplemen atau bisa pakai gampangnya kayak metal ions biar di proses fermentasi itu bisa lebih maksimal. Nah, kita tawarkan di sini bisa pakai ion suplemen Mg2+, Ca2+, dan juga Zn2+. Yang memang itu bisa mendukung jalannya reaksi untuk fermentasinya gitu. Nah, jadi kalau teman-teman itu memutuskan sebuah konsep ataupun pakai penelitian yang sudah ada sebelumnya itu ditinjau lagi. Variabel yang digunakan itu apakah bisa relevan? Apakah itu inline dengan penelitian yang kita teliti sebelumnya? Jadi emang itu nggak boleh sembarangan ambil variabel. Jadi kita harus literatur juga gitu. Kemudian, wait. Oke, sebenarnya dari apa tadi yang tanya ada ini nggak feedback nggak? Tes oke. Jadi gini Mas, aku kan tertarik banget nih dengan yang esainya Mas tentang fluid space reactor Ah, tadi kan. Sebenarnya kan berarti konsepnya itu kan sebelumnya belum ada nih yang pakai solarnya. hmm, Nah, kalau di esai yang salah satu aspek yang dinilai kan tentang implementasinya nih. Nah, hmm. gimana sih cara Masnya meyakinkan jurinya itu bahwa oh ini itu emang beneran layak untuk diterapkan, sedangkan berarti buat fluid reaktornya tadi performa ujinya gimana? Cara biar tahu bahwa itu performa baik gitu loh. Oke. Jadi kalau ini ya, kamu bisa tinjau dari beberapa aspek juga di situ. Kamu bisa bikin analisis. Nah, analisis itu biar memperkuat gagasan. Jadi sebenarnya di anak-anak ya kalau lomba itu sebenarnya ada yang pertama seleksi awal itu papernya nilai tinggi. Tapi pas di presentasi dia itu nilainya cenderung rendah. Karena apa? Karena dia waktu di Q&A atau di presentasi untuk menjelaskan gagasannya itu cenderung dia tidak bisa mempertahankan gagasannya. Jadi misal papernya itu bagus, tapi kalau kamu presentasi di hadapan juri ataupun kamu saat Q&A di hadapan juri tidak bisa mempertahankan gagasanmu itu ya sama aja kamu bisa menjatuhkan nilai dari papermu itu. Jadi kemungkinan besar kamu nggak bisa juara di situ. Nah kemudian untuk di ini ya di speed dryer itu kita analisis, kita tinjau yang memang ini kan desain 3D ya. Nah dari desain ini sebenarnya kita bisa gali lagi bagaimana ini bisa optimal. Kita pakai simulasi, pakai simulasi ANSYS, di mana NCC ini digunakan untuk
menilai untuk mengetahui bagaimana performa video itu bisa disebarkan di area pengeringan. Jadi kita bisa analisis itu by software itu bisa banget. Nah, tapi usahakan itu yang memang inline dari jurusanmu, biar kamu nggak blunder waktu jelasin. Sebenarnya nggak apa-apa nggak inline, tapi asal kamu paham itu nggak apa-apa gitu. Nah, setelah itu bisa kamu tinjau di cost analysis. Nah, jadi cost analysis ini digunakan seberapa apa ya analisis teknoekonomi ke inovasimu ini apakah bisa layak untuk diimplementasikan. Maka inovasi ini harganya itu bisa logical accepted apabila ini diterapkan. Yang terpenting dalam analisis itu pada akhirnya itu bicara tentang dampak inovasimu. Itu seberapa jauh inovasimu itu bisa memiliki dampak gitu. Nah, di sini kamu juga bisa misalkan di sini kan based on IoT, kamu bisa kembangkan lagi bagaimana dari alatmu itu bisa dikontrol lewat jarak jauh misalnya biar bisa masuk di aspek novelty Jadi untuk uji performanya itu menggunakan simulasi komputasi ya Mas, dengan ANSYS itu. ya pakai computational fluid dynamics. Hmm. Terus untuk Hmm. yang teknoekonominya apakah untuk perbandingan dengan yang sudah dengan yang sekarang industri pakai pakai itu gimana? Bisa gini, kalau yang di teknologi ekonomi itu kamu bisa olah data sendiri, bisa pakai data yang memang ada misal di tren industri saat ini dan kamu bisa analisis teknologi ekonomi itu lewat software gitu. Jadi ada dua opsi sebenarnya. Bagaimana Kak Pandu? Mungkin ada feedback lain buat Kak Fahru? Yang saya bingung kan biasanya kalau pertanyaan juri kan dia ingin bandingin nih konsep kita dengan yang sekarang Hmm. di industri pakai itu gimana. Sedangkan untuk yang sekarang di industri pakai itu datanya kan confidential ya. Jadi saya bingung nih cara bandinginnya Ya. itu gimana secara cost-nya. Nah, jadi kamu bisa tinjau beberapa cost analysis. Jadi kamu bisa tinjau dari PEP, terus apa ya, PV, IRR, dan lain sebagainya yang memang itu menunjukkan bahwa papermu atau gagasanmu, alatmu atau inovasimu itu bisa layak dan bisa apa ya, possible lah buat diimplementasikan. Jadi nanti pada akhirnya payback period misalnya, alatmu itu bisa lebih cepat daripada alat yang memang sudah ada di saat ini. Jadi kamu bisa tinjau di aspek cost analysis di situ. Kamu bisa compare. Nah, biasanya compare itu kamu bisa sajikan beberapa analisis bahwa di produk A dan juga produk B ini terdapat beberapa kelemahan. Kelemahannya kamu sebut di situ. Nah, dari kelemahan itu bisa kamu tutup dari aspek novelty-mu. Tapi walaupun sudah kamu tutup dari aspek novelty, analisis ekonomi ataupun cost yang dihasilkan dari inovasimu itu jauh lebih sedikit dari inovasi yang sudah ada sebelumnya. Nah, kemudian yang penting itu kamu bisa mempertahankan gagasanmu gitu. Karena pada dasarnya ini kan gagasanmu. Yang punya itu kamu. Jadi kamu uh, 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 harus bisa meyakinkan orang lain bahwa gagasan itu memang sesuai. Gitu. Ada feedback nggak? Yang saya masih bingung sih cara kan berarti kan harus ngebandingin salah satu ininya ya parameter yang kita miliki sama yang industri ya. Nah, sedangkan yang performanya di industri ini biasanya datanya confidential Mas. Uh, ya, wait. Kalau ada tak ini, tak cari screen ya. Bentar, tak cari dulu. Nah, wait, kebentar. Wait, bentar ya, kebentar. Yang satu.
Oke, jadi di tren industri saat ini, di tren industri ya, saat ini khususnya. Jadi kamu bisa meninjau dari beberapa aspek yang ada di industri. Misal, dari industri A itu memiliki cost yang memang itu terlalu besar. Nah, dari cost itu, memang dari industri itu sudah ada inovasi baik. Tapi di industri itu belum terreduce cost yang dihasilkan. Gitu. Jadi kamu tinjau ya, itu bisa by data itu memang by data antara kamu comparison antara data yang industri yang aktual saat ini. Cedera itu nggak apa-apa. Yang penting data kami itu bisa apa ya, metode analisis itu nggak jauh beda dari industri yang memang kamu lakukan perbandingan gitu. Bagaimana Kak Pandu? Hmm. Eh, Udah cukup clear, terima kasih ya. Performanya itu dengan komputasi tadi, sedangkan Hmm. untuk yang perbandingan dengan yang di industrinya itu kita bisa pakai data yang emang udah ada ya. Hmm. Oke. Karena apa ya, industri itu nggak se-welcome itu ngasih data. Bahkan di tempat magangku itu nggak bisa apa ya, walaupun datanya itu udah ada di internet, tapi data aktual itu nggak bisa disebar gitu. Memang kamu harus bisa pakai data yang memang itu general itu nggak apa-apa sih sebenarnya. Nah, anyway, dari mana? Aku Universitas dari mana? Universitas Gajah Mada, Kak. Oh, UGM. Dan Ya, jurusan apa? aku kimia. Oke. Ya.